Ada kalimat yang bilang kayak gini, work hard beats talent when talent doesn't hard work. Jadi kerja keras akan mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Contoh, gua prank talent gua pakai Sprite dan Insto. Dipakein tuh kan. Katanya kan bikin ngas. Itu lu pakai nggak sih gitu kan? Oke, oh si cewek bisa nggak dipakai gitu kan? enggak? Cipokan gitu. Au gejlik, bertemu lagi bersama gua Fahmi Fawad. Salam olahraga. Yo, jadi kalian pasien si P. Jadi gua sekarang ada di SMD Project. Mantap, Bro. Ini Sumedang terbaik pokoknya. Jadi gua sekarang ada di rumahnya Cherry Pratama. Ya. Mantap. Thank you banget buat Bang Fahmi yang udah mampir ke Sumedang, Lur. Jauh-jauh ya, karena dari Bandung Sumedang lumayan kan ya. Mantap. Sekitar 2 jam kurang lebih. 2 jam. Kalau jalan kaki ya, guys. Kalau jalan enggak. Pakai motor, pakai mobil. Ya? Pakai normalnya motor, segitu kecuali ngebut. Kecuali ngebut fleksibel kalau ngebut ya. Ini boleh ngerokok santai. Kita ngobrol santai. Oke. Mantap. Ini konsepnya FF Kongres, ngawangkong teberes-beres. Jadi gini. Ini kita sidak sekarang seorang Cherry Pratama yang sudah katakan sukses. Di jauh. Ya maksudnya di antara kalangan yang di bawah Cherry lah gitu. Mungkin yang belum punya A, B, C, D, seorang Cherry ini sudah memilikinya, Lur. Oke. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya, selalu bersyukur ya. Ya semua ini titipan. Titipan. Semua ini titipan. Gitu. Jadi ya udah kita cukup bersyukur aja ya. Oke. Jadi kenapa gua menyidak ke rumahnya Cherry, karena ada beberapa hal yang mungkin pernah gua tanyain tapi off cam. Nah, kali ini gua pengen ini agak berbahaya ya. Berbahaya ya. Jangan sampai pertanyaan yang cukup krusial. Iya. Bahaya. Tapi ini ada pertanyaan yang pemersatu bangsa juga ada. Oke. Jadi tenang aja, pokoknya jangan di-skip. Tonton terus ya. Ya ibaratnya di balik layar SMD Project kita bahas di sini juga. Mantap. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya di belakang kamera SMD Project nih kayak gimana, atau sistem, cara dan lain sebagainya lah. Pokoknya kita bakal bahas. Yang pertama, gue mau tanya. Ini sebenarnya gue udah tahu, tapi gue pengen up ke kalian semua biar kalian juga tahu, bisa memiliki ya maksudnya titipan yang sedemikian rupa ini. Perjuangannya berapa lama? Dan apa aja sih yang udah dilewatin pokoknya ya. Yang pertama, SMD Project atau ngerintis di media platform itu dari tahun berapa? Oke, jadi lahirnya SMD Project itu sebenarnya terlahir secara tidak sengaja. Tidak sengaja. Karena dulu dari tahun itu awal mulanya kan SMD Project tuh bukan SMD Project sebenarnya, tapi salah satu media yang ada di Sumedang gitu. Itu masih grup Cherry gitu kan. Oh, masih satu circle. Masih satu circle gitu. Nah, itu awal mula terbentuk akunnya tuh di 2016. Jadi awal merintis 2016. Cuman pisah dari media itu sekitar tahun 2018. Jadi terpisah nih gitu kan antara media sama YouTube gitu. Tadinya kan gabung tapi sekarang dipisahin. Jadi YouTube, media gitu. Timnya juga beda ya? Timnya juga beda, sekarang udah masing-masing. Ada tim media sama tim YouTube. Kenapa bisa terbentuknya SMD Project? Jadi sebenarnya tuh SMD tuh bukan singkatan. Jadi kan banyak banget nih yang nanya gitu kan. SMD tuh Sumedang bukan sih, Kak? Sebenarnya kalau misalkan Sumedang kalau disingkat kan SMD. Bener kan? Jadi dari katanya juga beda gitu kan.
SMD, kalau ini SMD. Beda SMD, kan? Ya, betul. Jadi SMD sama SMD gitu. Sebenarnya bukan singkatan gitu. Kalau misalkan emang secara sekilas mungkin terlihatnya emang Sumedang gitu kan. Cuman bukan ya, itu emang apa ya? Ibaratnya nama gitu. SMD Project gitu. Nama aja itu mah. Kenapa namanya SMD? Karena gua lahir di Sumedang ya, brother ya. Dan emang dari ya ibaratnya mah lamun getihan mah ya getih Sumedang pisan gitu lur. Pride pokoknya mah gitu dari lahir sampai sekarang gitu kan. Jadi ibaratnya gue pengen ya masih membawa nama kota kelahiran gitu kan, tapi secara tidak langsung gitu. Dan emang ya ibaratnya kalau misalkan dilihat sekilas seperti mirip gitu, tapi sebenarnya bukan, tapi mirip gitu. Itu sih. Yang penting adalah nama-nama ya minimal menyerupai. Nah, seperti itu. Nah, yang mau gua tanya nih sekarang, konten-konten yang barbar bareng cewek ciwai-ciwai nih ya. Itu kan udah banyak banget. Yang gua tanya tuh bukan ciwainya, tapi gimana cara dapetin ciwainya, satu ngebangun chemistry dan lain sebagainya. Coba tolong tapi bohong. Jelas. Gini, kalau misalkan nggak ada cewek cantik gitu kan di SMD Project, itu bukan SMD Project namanya. Anjay. Jadi pasti yang cantik. Icon SMD Project tuh bener. Pasti yang luar biasa punya lah. Ciri khas. Ya, karena jujur brother, karena gua di YouTube itu hanya sekedar hiburan aja gitu kan. Itu just for content aja brother, untuk menghibur kalian semuanya gitu. Jadi ya gua pengen ngasih sesuatu yang emang bener-bener mantep lah gitu kan, dari segi penglihatan, totalitas lah ya, totalitas konten segala macem gitu kan. Untuk cara dapetinnya ya pertama dari relasi itu paling kuat, gitu kan. Terus kalau misalkan yang lain-lain paling dari tim juga ada yang cari gitu kan, kayak misalkan lewat Gmail gitu kan, lewat Instagram. Ya ibaratnya kenal, misalkan yang satu kenal lagi sama yang satu gitu kan. Si A sama si B, si B sama si C. Jadi beruntut gitu brother. Itu sih. Dan resikonya itu gede banget Bang Fahmi. Karena konsepnya barbar. Nah, dan gini, kalau misalkan kalian bertanya, Cer, itu lu pakai nggak sih gitu kan? Si ceweknya nih, si ciwainya nih. Kayak misalkan habis konten tuh gimana sih gitu kan? Bisa nggak dipakai gitu kan? Enggak gitu kan? Mungkin pertanyaan nih yang agak krusial gitu kan. Jadi gini cuy, gua kasih tahu dulu ke kalian. Jadi ibaratnya talent itu tuh bener-bener saling gitu, maksudnya itu saling komunikasi, saling berkaitan gitu. Jadi kalau misalkan lu main di dunia entertain dan lu ngotorin ibaratnya nama gitu, itu ya dari mulut ke mulut ya. Bahaya banget brother. Ya ibaratnya ketika ketika ngonten gitu kan, kita kerja ya kerja gitu, maksudnya nggak ada hal-hal di luar itu gitu, karena ya untuk menjaga nama baik juga gitu, profesional kan. Itu jadi ibaratnya mah ngejaga profesi lah gitu Bang Fahmi. Jadi ya maksudnya jangan jadi mungkin banyak lah yang nonton, wah ini kayaknya nih jangan beropini ke hal negatif. Ya maksudnya berburuk sangka boleh, tapi sewajarnya. Jangan menghakimi juga. Iya betul. Karena jujur gini, sebarbarnya di SMD Project, gua bener-bener nggak main fisik gitu. Nggak kontak fisik. Nggak ada misalkan ibaratnya cipokan gitu, nggak ada gitu anjing. Ngapain? Mungkin gitu. Ada yang mikir apa itu di belakang kamera. Nggak ada. Jadi ya ibaratnya sebarbarnya ya cuman ibaratnya bacot doang gitu. Karena menurut gua kalau misalkan bacot mah ya udahlah gitu kan. Semi lah ya itu. Ibaratnya kayak gitulah gitu. Santai semi barbar. SSB santai. Nih kita sambil minum ya. Iya, ngecil, santai. Kita ngobrol santai karena ini namanya FF Congress. Yang gua mau tanya dulu, konten yang meledak atau viral nih, konten yang mana dan itu konsep, kenapa kepikiran konsep kayak gitu? Dulu tuh zaman gua ngonten bareng Rere gitu kan.
awal mula terbentuk SMD Project tuh ya dari talent-talent gue yang dulu gitu kan. Awal mulanya karena gue sering konten bareng dia gitu namanya. Oke, ini di Sumedang ya? Ya di Sumedang. Mulai dari dulu tuh Sprite pakai Insto. Oke. Nah itu bener-bener prank. Oh prank Sprite pakai Insto. Katanya kan bikin ngas. Bikin ngas kan. Iya. Bikin skui gitu kan. Tapi gue coba nih gitu kan. Gue coba karena gue penasaran. Ini bener-bener ngaruh nggak gitu kan. Nah jadi gue dulu sama Gin ada partner gue prank talent gue pakai Sprite dan Insto. Dipakein tuh kan. Ternyata reaksinya ya nggak ada anjing. Oh mitos berarti itu mitos. Tapi emang sempet itu booming Insto tuh bikin bla 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 A sampai Z lah pokoknya. Ternyata mitos pokoknya ya. Nggak ada. Dan itu yang paling rame itu mungkin karena orang-orang juga kan penasaran gitu kan. Maksudnya gimana sih efeknya gitu kan, gimana sih akibatnya kalau misalkan kita emang minum Sprite dicampur Insto gitu kan. Dioplos gitu. Ini kita nggak ngasih tahu kalian untuk mencoba ya. Tidak ya. Jangan macam-macam ya. Jangan dicoba jangan. Ini cuman ini aja maksudnya cuman menjawab aja pertanyaan dari Bang Fahmi tadi. Berdasarkan apa yang Cherry pertanyakan tentang mitos Insto ini dipraktekkan ternyata tidak ada efek apapun. Ya, betul sekali. Gitu. Jadi jangan pernah nyoba nih aji mumpung dan lain sebagainya, jangan. Pokoknya hindari hal-hal yang merugikan diri sendiri apalagi keluarga gitu. Bang Cherry nih, masalah sebelum menikmati sesuatu pasti ada perjuangan atau sakit yang harus dilalui gitu. Coba hal paling benar-benar pedih saat berjuang gitu di media atau YouTube. Wah, kalau YouTube ya. Ini kita ngomongin YouTube ya. Dulu YouTube wah gila sih, sumpah. Karena jujur gua awal mula nge-YouTube itu pakai kamera handphone. Itu gua pakai kamera handphone, brother. Sampai gua ketipu juga dulu kan, pengen beli kamera, duit jajan gitu kan, gua kumpulin segala macem dan kena tipu. Itu bener-bener nyesek banget dan akhirnya gua cuman sisa duit buat sewa doang. Jadi dulu gua sewa GoPro Hero 4 gua sewa di temen gua ada, thank you, itu bener-bener jadi saksi perjuangan gua banget. Gua sewa sebulan itu 250.000 sebulan. Sebenarnya harganya nggak segitu gitu, cuman dia ngasih harga segitu karena emang dia pengen ngebantu gua gitu, brother. Terus abis itu sewa, ya mulailah di situ gitu kan, produktif konten segala macem, kesana kesini gitu, dan akhirnya ya sampai sekarang ini gitu. Dan yang paling yang ibaratnya kalau pedih ya semuanya perjuangan mungkin bakalan seperti itu ya, bakalan ada ibaratnya mah kita perih dulu gitu kan. Di awal gitu untuk menikmati proses yang kedepannya bakalan lebih bagus lah, lebih baik gitu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi sandur. Jadi Cherry ini sekarang nih, gua spill aja, bukan sombong, bukan apa, tapi ini achievement buat dirinya sendiri atau emang ini goals mungkin. Setiap orang memiliki goals dan ini goals yang sudah tercapai sama Cherry, memiliki rumah, mobil dan motor dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa aset juga, tapi gua nggak akan spill semuanya. Mungkin beberapa aja yang ada di sini. Itu perjuangannya nggak mudah. Mau apapun itu, kalian tetap harus fokus dengan pencapaian kalian. Jadi intinya kan kebanyakan orang kan sekarang gitu kan, kayak misalkan gue pengen memulai sesuatu gitu kan, telat nggak? Jujur brother, kalau misalkan kita berbicara telat atau enggak, itu nggak ada yang telat sebenarnya Bang Fahmi. Asli nggak ada yang telat. Mau berapapun umur kalian gitu kan, mau gimana pun kondisi kalian, ketika emang kalian pengen mencoba, coba aja gitu. Karena jujur dengan kalian mencoba ya mungkin disitulah bakalan kalian menikmati apa yang ibaratnya kedepannya bakalan kalian dapetin gitu. Karena dengan tidaknya mencoba ya ibaratnya kalian tidak tahu gitu kan kedepannya bakalan kayak gimana, hasilnya gimana, kita nggak tahu gitu. Jadi
jangan sampai ibaratnya nggak berani mencoba gitu, karena emang dari dulu gue suka tantangan sih orangnya gitu. Jadi ketika emang ada tantangan baru di kehidupan, ya gue pasti harus coba gitu. Harus challenge diri sendiri. Iya, bener harus melampauinya ya Bang Cherry. Even itu bukan potensi lu, tapi ada kalimat yang bilang kayak gini, work hard beats talent when talent doesn't hard work. Jadi kerja keras akan mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Contoh, gua punya bakat nih di bidang A, Bang Cherry nggak punya bakat di bidang A itu, tapi Bang Cherry lebih kerja keras dibanding gua yang punya bakat. Itu gua bakal kalah dengan orang yang kerja keras. Gitu, betul, intinya betul. Itulah. Jangan pernah jangan pernah mendengarkan lah apa kata orang, lu cocoknya di A, lu cocoknya, itu bikin lu malah jadi nambah banyak mikir, tapi tidak dieksekusi gitu. Iya, betul. Gitu kurang lebih ya. Jadi perjuangan SMD ya, maksudnya berawal dari media dan terbentuknya SMD itu cukup lama ya, dari 2016. Mungkin sekarang 2022, kurang lebih 6 tahun. Itu coba Bang Cherry spill up pencapaian apa aja yang udah diraih oleh Bang Cherry sendiri. Oke, mungkin gini ya brother. Mungkin menurut gua apa yang udah gua punya sekarang itu ya ibaratnya hanya titipan. Bener gak? Cuman yang paling gua ibaratnya sangat-sangat bersyukur gitu. Ibaratnya gua membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang gitu kan. Jadi ibaratnya gua sekarang bener-bener punya tim yang solid gitu kan. Terus baik di YouTube sama media betul. Jadi ya ibaratnya aset terbesar gua adalah mereka gitu, karena jujur brother, tanpa mereka gua ya bingung juga gitu kan. Kalau misalkan emang hasil kayak seperti ini mah gitu ya, yang kalian kelihatan gitu kan, ya itu mah udah nggak perlu digimana-gimanain gitu. Emang cuman ibaratnya mah itu mah ya gift lah gitu kan, dari sebuah kerja keras gitu brother. Achievement buat diri sendiri. Jadi yang paling bahagia itu adalah ketika kita bisa berbagi kebahagiaan ke orang lain dengan catatan misalkan ya ibaratnya ada yang butuh pekerjaan, membantu gitu kan, saling membantu gitu kan. Yang paling gua ibaratnya gua di titik ini tuh ya sekarang kayak YouTube manajemen sekarang udah lumayan gitu kan, udah membaik gitu kan, udah ada editor segala macem ya, ibaratnya udah sistemnya udah mulai terbentuk gitu kan juga udah berjalan. Kayak media kan dulu gua sendiri gitu brother, gua sendiri yang post foto, yang mikirin konten gitu kan, terus misalkan ketemu klien segala macem. Nah sekarang gua udah bener-bener nggak ikut campur lah gitu. Malahan gue nggak ikut campur sama sekali gitu. Nah itu mungkin pencapaian tertinggi gue, karena emang gue pengennya seperti itu gitu. Kayak misalkan YouTube gue pengennya ya ada yang ngurusin lah segala macem. Nah sekarang udah lumayan ya, gitu. Udah alhamdulillah ya. Jadi di dunia ini kita bukan Superman yang hanya fiktif belaka, tapi kita membutuhkan super team. Bener. Juara. Eta bisa deh. Jadi ya kurang lebih kita ini hidup di dunia ini simbiosis mutualisme, saling membutuhkan ya. Mungkin ya kalau dulu kenapa sendiri ya wajar, karena namanya juga ngerintis dan berjuang. Ketika mungkin udah ada hal yang lebih dan bisa dibagi ke orang juga, itu kenapa enggak kita dibentuk tim gitu. Contoh itu kan mereka yang benar-benar dapat, maksudnya Bang Cherry berbagi langsung secara langsung ya. Ini gua juga contoh ngonten sama Bang Cherry secara tidak langsung, ini juga membantu gitu. Karena dibilang, maksudnya Bang Cherry ini udah punya nama di media tuh, di media platform lah ya. Otomatis gua nih kan ngerintis. Nah, seenggaknya Bang Cherry nggak bisa ngasih pekerjaan yang lain atau mungkin ngasih jalan yang lain, tapi bisa ngasih relasi atau memaksimalkan peluang lah. Iya, pokoknya apapun yang ada di depan mata maksimalkan. Iya, betul. Dan jangan pernah mengecewakan relasi. Karena itu benar berat itu mah coach. Koneksi asli itu. Serius itu. Itu sih yang jujur gua lebih baik kehilangan duit sih daripada kehilangan orang, cuy. Iya. Serius.
Karena jujur ya, kayak misalkan duit ya bisa dicari gitu, tapi seseorang emang bisa dicari, tapi ibaratnya kadang sifatnya beda, kadang ibaratnya sikapnya gitu, itu susah banget. Kebanyakannya nggak satu frekuensi. Nah itu gitu, jadi yang benar-benar gua jaga tuh ya ibaratnya kesejahteraan, itu sih, membuka peluang ya pekerjaan gitu. Siapa yang nggak mau ya, karena ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa berbagi entah apapun itu. Bener gitu. Terakhir Bang Cerin ya, gua minta saran dan masukan ya, khususnya buat gua lah, umumnya buat kalian semua yang mungkin nonton video ini, kasih saran dan masukan apapun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Ya intinya yang tadi sih, jadi seberapapun keinginan kalian gitu kan untuk mengubah diri kalian di masa depan, lakuin brother. Jangan sampai kalian ibaratnya terhalang sama keterbatasan yang lagi kalian pikirin, lagi kalian hadapin. Menurut gua nggak usah banyak mikir. Iya gitu, maksudnya nggak usah banyak dipikirin, tapi lakuin gitu brother. Karena zaman sekarang apapun juga kadang bisa jadi duit gitu. Kayak misalkan kita nggak punya modal untuk usaha, kita bisa jadi reseller gitu kan, dropshipper gitu kan. Banyak cara untuk ibaratnya merubah situasi gitu untuk zaman sekarang ya. Karena jujur kalau misalkan zaman dulu cuy, zaman gua ya ibaratnya SMP lah gitu kan, SMA itu waktu zaman ini susah banget gitu. Tapi sekarang wah, zaman teknologi udah canggih, apapun udah bisa banget jadi penghasilan juga. Nah itu dia, yang diam di rumah aja ya masih bisa menghasilkan, apalagi yang mobile gitu. Wah itu sih intinya, itu sih kalau dari gua ya. Jadi lakuin apa yang emang bener-bener kalian lakuin, jangan sampai ibaratnya terhalang sama keterbatasan dan keadaan gitu brother, jangan sampai lah. Oke. Jadi pesan moral untuk obrolan kita sama Bang Cherry ini. Sebelumnya gua makasih banyak nih buat Bang Cherry maksudnya udah berkenan untuk ngobrol sedikit banyaknya. Ini pelajaran juga khususnya buat gua, umumnya buat kalian semua. Pesan moralnya adalah sometime you win, sometime you learn. Jadi suatu waktu kamu bisa menang, suatu waktu kamu bisa dapat pelajaran, bukan kekalahan. Apapun yang menjadi kegagalan itu jadikanlah pelajaran. Gua pamit undur diri, Fahmi Fawaz. Oke, thank you. Gua Cherry Pratama. Oke, yo peace out.